Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Tsumma sholatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Kita sekarang masuki ke al-ibadah ar-rabi'ah, yang keempat, ba'da ad-du'a tsumma al-khauf tsumma ar-raja' wal an at-tawakkul. Man yaqra? Syekh Diyar. Insyaallah ana Ustaz. Naam. Nabda minkum. Tafadhal Syekh Diyar. Naam Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Allahumma ighfir lana wa li masyayikhina wa li ustadzina wa li jami'il muslimina wal muslimat. Qala syarih hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini. At-tawakkulu ibadatun. Wa tawakkulu huwa sidqut tafwidi wal i'timadu 'ala Allahi fi jami'il umuri wa idharul 'ajzi wal istislamu lahu wa huwa ibadatun minal ibadati bal huwa min ajalli anwa'il ibadati wa a'la maqamati tauhidi. Qala Syekh Sulaiman ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu, at-tawakkulu fariidatun yajibu ikhlasuhu lillahi ta'ala li'annahu min afdhalil ibadati wa a'la maqamati tauhidi bal la yaqumu bihi ala wajhil kamali illa khawasul mu'minina kama fi sifatis sab'ina alfan alladzina yadkhuluna al-jannata bila hisabin wala adzabin walidzalika amara Allahu bihi fi ghairi ayatin minal Qur'ani a'zama mimma amara bil wudu'i wal ghusli minal janabati bal ja'alahu syartan fil imani wal islami wa mafhumu dzalika intifa'ul imani wal islamu inda intifa'ihi. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu, at-tawakkulu nisfud dini wa nisfu tsani al-inabatu. Fa inna ad-dina isti'anatun wa ibadatun. Fatawakkulu huwal isti'anatu wal inabatu hiyal ibadatu wa manzilatuhu awsa'ul manazili wa ajma'uha. Naam, masyaallah. Tawakkul ibadah. Apa yang dimaksud dengan tawakkul? Sidqut tafwid, ya, jujur dalam penyerahan, bergantung atas Allah Subhanahu wa taala pada setiap perkara dan menampakkan kelemahan, ya, berserah diri kepadanya, menyerahkan urusan-urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ma'a husnidzon, ya, bersama dengan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti, ya, anak kecil, ya, terhadap ibunya, ya. Dia tidak akan merasa tenang, ya, kecuali dengan melihat sosok ibunya tersebut. Dan tentunya lebih daripada itu, tawakal tersebut, ya, tidak merasa tenang seseorang kecuali dengan menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Ibnu Hajar mengatakannya,
Bahwasanya tawakal adalah qat'un nazar ilal asbab ba'da fi'lil asbab. Tidak memperhatikan sebab-sebab tersebut, usaha-usahanya setelah dia melakukan sebab-sebab usaha tersebut. Dan Ibnu Qayyim mengatakan tentang tawakul itu adalah ittirab bila sukun wa sukun bila ittirab. Ittirab bila sukun wa sukun bila ittirab. Ya, dia ke sana kemari, bekerja, berupaya bila sukun tanpa malas, ya. Badal al-asbab. Dan sukun bila ittirab. Sukun, ya, merasa tenang billah dengan Allah Subhanahu wa taala, bila ittirab, tanpa risau, tanpa cemas. Dan ini adalah termasuk ibadah, bahkan termasuk ibadah yang paling mulia. Kedudukan tauhid yang paling tinggi sebagaimana dikatakan oleh Syekh Sulaiman bin Abdullah, cucu daripada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, dalam kitab beliau yang cukup terkenal, ya, di sini di footnote, Taisir Al-Aziz Al-Hamid, syarah kitab Tauhid. Dan beliau menjelaskan di sini salah satu, ya, sifat 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Ya. Kita ketahui di akhir hadis tersebut, wa ala rabbihim yatawakkalun. Tingginya tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan tawakal itu dijadikan syarat dalam keimanan dan keislaman. Ibnu Qayyim mengatakan tawakal itu separuh agama. Separuhnya yang kedua itu adalah inabah. Karena agama itu adalah isti'anah dan ibadah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Tawakal itu adalah isti'anah, permintaan tolong. Dan inabah itu adalah ibadah. Ya. Jadi agama, din wa at-tawakkul wal inabah. Al-isti'anah wal ibadah. Ya. Wasil, Syahdiar. Nomor 1. Manzilatut tawakkuli. Wa manzilatut tawakkuli qabla manzilatil inabati. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu, manzilatut tawakkuli qabla manzilatil inabati. Li'annahu yutawakkalu fi husuliha, fattawakkulu wasilatun wal inabatu ghayatun. Wa qad ja'ala Allahu at-tawakkula sababan linaili mahabbatihi. Qala ta'ala, inna Allaha yuhibbul mutawakkilin. Wa huwa dalilun ala sihhati islamil mutawakkil. Qala subhanahu, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Nah, insyaallah. Kedudukan tawakal, ya, atau masdarnya tawakkul, ya, tawakkal ya tawakkalu, tawakkulan. Kedudukan tawakal itu sebelum kedudukan inabah. Di sini karena tawakal itu adalah wasilah, sedangkan inabah itu adalah ghayah, tujuan. Dan Allah menjadikan tawakal itu sebab daripada meraih kecintaannya. Qala ta'ala, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan tawakal itu adalah dalil bagusnya Islam, ya, seseorang, atau sahnya Islam seseorang. Allah Ta'ala katakan, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billah fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Bila mana kalian itu beriman kepada Allah, maka bertawakallah kepadanya jika kalian adalah orang yang berislam, orang muslim. Naam.
Haqiqatut tawakkuli wa haqiqatuhu ta'alluqul qalbi billahi wal akhdhu bil asbabi ma'a adamil dimadi 'alaiha. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu wa sirrut tawakkuli haqiqatuhu huwa i'timadul qalbi 'ala Allahi wahdahu fala yadurruhu mubasharatul asbabi ma'a khuluwil qalbi minal i'timadi 'alaiha wa rukuni ilaiha kama la yanfa'uhu qawluhu tawakkaltu 'ala Allahi ma'timadihi 'ala ghairihi wa rukunihi ilaihi wa thiqatihi bihi. Fatawakkulul lisani syai'un wa tawakkulul qalbi syai'un akharun. Syai'un akharu. Syai'un akharun Ustaz. Iya, wa tawakkul. Naam, akharu. Hakikat tawakul, hakikatnya adalah keterkaitan hati dengan Allah Subhanahu wa taala dan melakukan sebab, ya, upaya, usaha dan tidak bergantung atasnya. Dia melakukan usaha akan tapi tidak bergantung kepada usaha tersebut. Karena ahli sunnah mengatakan, ya kan, adam badal al-asbab naqs fil aql wal i'timad al asbab naqsun fit tauhid. Bahwasanya tidak berusaha, tidak melakukan sebab, yaitu cacat dalam akal. Bagaimana seseorang dia tidak melakukan sebab, tidak melakukan usaha. Saya pergi bersafar, saya bertawakal kepada Allah, saya tidak membawa makanan dan minuman. Ya. Dan dia mengatakan saya hanya membawa sebuah bejana, jarum, dan benang. Ya. Untuk apa bejana tersebut? Untuk aku tampung air agar aku berwudu. Mengapa kok bawa benang, bawa jarum? Dan nanti kalau robek saya jahit, nggak mungkin saya sholat kemudian aurat saya tersingkap. Dia mengatakan seperti itu. Jadi dia tidak membawa makanan, minuman, bekal dengan alasan bertawakal kepada Allah. Tidak mau melakukan sebab. Padahal dia membawa jarum, dia membawa benang, membawa wadah, bejana tersebut, itu adalah badul asbab. Ini melakukan sebab, melakukan upaya, usaha. Tidak mungkin seseorang itu terlepas dari apa yang namanya sebab. Dan bergantung, al-i'timad alal asbab, bergantung kepada sebab, itu adalah noda, cacat dalam tauhid. At-tawakkul la yakunu, tawakal itu tidaklah ada kecuali menolak sebab dari hati. Al-asbab takunu fil jawarih. Sebab-sebab tersebut ada di anggota tubuhnya, ya, dengan tangannya dia melakukan sebab, dengan kakinya, akan tetapi jangan sampai dimasukkan sebab tersebut ke dalam hatinya. Maka dikatakan Ibnu Qayyim, fala yadurru mubasyarah al-asbab ma'a khuluwil qalbi minal i'timad 'alaiha wa rukun ilaiha. Tidak mengapa dia melakukan sebab-sebab tersebut. Itu bukan cacat dalam tauhid. Bahkan itu adalah menunjukkan tawakal yang benar. Dia melakukan usaha-usaha, upaya-upaya. Akan tetapi hatinya kosong, ya, dari bergantung atasnya ataupun condong kepadanya. Hatinya tetap bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini sebab tersebut tidaklah memberikan pengaruh kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kamalu tawakkuli wa tawakkulu mahalluhu as-sababu wa kamaluhu bitawakkuli. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu at-tawakkulu mahalluhu al-asbabu wa kamaluhu bitawakkuli 'ala Allah. Wa hadza katawakkulil harrathi alladhi syaqqa al-ardha
وألقى فيها البذر فتوكل على الله في زرعه وإناباته فهذا قد أعطى التوكل حقه ويجب فعل الأسباب مع التوكل ولكن مع عدم الركون إليها قال ابن القيم رحمه الله من أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة علاقة القلب بها فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها وحال بدنه قيام بها. Nah, Masya Allah. Kamal, sempurnanya tawakal ya. Maksudnya tawakal tempatnya pada sebab tersebut dan kesempurnaannya adalah dengan bertawakal. Seperti tawakalnya apa itu harraf petani ya, yang bercocok tanam tersebut. Apakah dia kemudian tidak melakukan apa-apa? Ya, tidak. Dia membajak tanah. Dia al-qafiha al-badr, menanam ya, menanam benih-benih tersebut. Kemudian ia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala pada tanamannya tersebut. Ya tidak bisa setiap saat memeriksa tanamannya tersebut sudah tumbuh berapa milimeter, berapa senti ya. Dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak setiap saat dia bisa menjaga tanamannya tersebut. Maka inilah ya yang telah memberikan kepada tawakal itu haknya. Dia telah bertawakal ya. Orang yang bertawakal seperti itu. Seperti orang yang sedang bercocok tanam. Dia berusaha ya, membajak tanahnya, kemudian dia tanami, dia pilih benih-benih yang bagus, yang unggul, kemudian dia tanam, ya. Dia airi dengan air yang cukup, ya. Dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak bergantung kepada sebab-sebab tersebut. Tidak boleh ada dirinya dalam dirinya keyakinan, oh ini benihnya bagus, nanti pasti hasil panennya bagus. Tidak. Tidak bisa dia seperti itu. Oh ini airnya cukup, pastilah nanti hasil panennya bagus. Ya. Tinggal bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap hasil panennya tersebut. Karena saya mengingkari sebab, maka tidaklah tegak tawakalnya tersebut. Dan kita ketahui ahli sunnah wal jamaah seperti ini ya. Mereka melakukan sebab tapi tidak bergantung kepada sebab tersebut. Berbeda dengan kaum nufat as-sabab yang mana mereka mengingkari sebab. Mereka mengingkari sebab. Dan ada yang gulu, menjadikan yang bukan sebab sebagai sebab. Seperti orang-orang sufi ya, menjadikan jimat-jimat sebagai sebab kesembuhan dan lain sebagainya. Dan ada yang tadi nufat as-sabab, mengingkari sebab. Dan Allah Ta'ala katakan ya kan, ya nar kuni bardan wa salaman, wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan. Berarti ya api itu memiliki sifat membakar, panas. Dia memiliki pengaruh. Makanya Allah Ta'ala katakan jadilah engkau dingin, karena api itu bisa membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi Allah katakan jadilah engkau dingin ya. Sebab tersebut ya, tidak bisa seperti yang kita baca kemarin ya. La yastakil binafsih. Tidak dia itu merdeka dengan sendirinya, tidak. Semuanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, api membakar ya. Air itu membuat seseorang basah. Akan tapi bila mana Allah menghendaki api itu dingin, ya api itu akan dingin sebagaimana yang terjadi pada
Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, wasil masih sedir. Masih Ustaz. Nah, Anwa'ut tawakkuli. Tawakkulu tirari. Wa tawakkulu min haitsu naw'ihi yanqasimu ila qismaini. Tawakkulu tirarin wa hadza la yatakhallafu anhu al-farju biidznillah. Wa tawakkulu ikhtiyarin qala Ibnul Qayyim rahimahullahu at-tawakkulu taratan yakunu tawakkulat tirarin wa ilja'in bihaitsu la yajidul 'abdu malja'an wala wazran illa tawakkula kama idza daghat 'alaihi al-asbabu wa daqat 'alaihi al-asbabu wa daqat 'alaihi nafsuhu wa dhanna alla malja'a minallahi illa ilaihi wa hadza la yatakhallafu anhu al-farju wat taisiru al-batah. nah, macam tawakal ya. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada tawakal ittirar, atau tawakal yang darurat mendesak. Nah, ini yang namanya kelapangan, jalan keluar tidak akan datang terlambat. Wa hadza la yatakhallaf anhu al-faraj biidznillah. Dengan izin Allah, kelapangan jalan keluar tersebut tidaklah datang terlambat. Dan yang kedua tawakal ikhtiyar. Sebagaimana bila mana sebab-sebab itu terasa sempit ya, dia sudah putus asa dengan sebab-sebab tersebut. Ya, sebab-sebab tersebut baginya banyak yang gagal katakanlah ya. Dan sempit pula dirinya tersebut. Dan dia yakin ya bahwasanya tidak ada tempat untuk berlindung minta tolong kecuali kepada Allah, maka insya Allah kemudahan, kesembuhan, jalan keluar itu akan datang. Ini banyak kita saksikan ya. Ketika seorang sudah putus asa dari sebab-sebab tersebut, datanglah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sebab-sebab tersebut sudah hilang dari hatinya. Kalau dia masih terpaku dengan sebab, masih ada dokter ini, masih ada obat ini. Ya, akhirnya hal tersebut malah memperlambat kesembuhannya. Tapi kalau dia sudah putus asa dari itu semuanya, ternyata kemudian walhamdulillah datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau pada kondisi yang mendesak. Dia tidak memiliki upaya lagi di tengah lautan, katakanlah di sebuah kapal yang diterjang ombak atau di atas pesawatnya turbulensi, pesawatnya goncang. Apa yang ia lakukan? Apakah ia bersiap-siap untuk latihan terjun payung itu atau usaha-usaha yang lainnya? Tidak, dia tidak memikirkan itu semuanya. Hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan izin Allah, kemudian Allah menyelamatkannya. Nah, Tawakkulul ikhtiyari. Wa taratan yakunu tawakkul ikhtiyarin wa dhalika tawakkulu ma'a wujudi sababil mufdi ilal muradi. Fa in kana sababu ma'muran bihi thumma ala tarkihi wa in qama bis sababi wa taraka tawakkula thumma ala tarkihi aidan fa innahu wajibun bittifaqil ummati wa nassil qur'ani wal wajibu al qiyamu bihima wal jam'u bainahuma wa in kana sababu muharraman haruma alaihi mubasharatuhu wa tawahhada sababu fi haqqihi fi tawakkuli falam yabqa sababu siwahu fa in sababun siwahu fa inna tawakkula min aqwal asbabi fi husulil muradi wa daf'il makruhi
bal huwa aqwal asbabi alal itlaqi. Wa in kana sababu mubahan nadharta hal yud'ifu qiyamuka bihi tawakkula aw la yud'ifuhu. Fa in ad'afahu wa farraqa 'alaika qalbuka wa shatat Qal hamuka qalbaka qalbaka wa shatat hammaka wa syattata na'am wa hammaka shattata hammaka fatarkuha aula wa in lam yud'ifhu fa mubasharatuhu aula lianna hikmata ahkamil hakimin iktadat rabtal musabbabi bihi fala fala tu'attil sada fala tu'attalu. fala tu'attalu hikmatuhu. Nah, insyaallah. Kemudian yang kedua adalah tawakul ikhtiar ya. Ini bersamaan dengan adanya sebab yang mengantarkan kepada apa yang dia inginkan. Bila mana sebabnya itu diperintahkan, maka ya dicela bila mana dia meninggalkannya. Bekerja, ya, menikah, ingin memiliki anak keturunan yang soleh-soleha. Sebabnya adalah menikah, makan, minum, maka dicela dia kalau dia meninggalkannya. Bila mana melakukan sebab dan meninggalkan tawakul juga dicela karena dia meninggalkan tawakal. Yang wajib adalah mengumpulkan keduanya tersebut. Ini bila mana sebabnya diperintahkan. Sababu ma'murun bihi. Dan yang kedua, bila mana sebabnya itu muharram. Maka tentunya tidak diperbolehkan. Sebab-sebab yang haram. Khamr, katakanlah dia minum khamr. Aqwal asbab alal itlaq, ya. Tawakal. Sebab terbesar ya, secara mutlak itu adalah tawakal dalam kita menginginkan apa yang kita dalam memperoleh apa yang kita inginkan. Itu bila mana sebabnya haram ya. Bila mana sebabnya mubah. Jadi ada sebab yang makmur, ada sebab yang haram, ada sebab yang mubah. Maka engkau perhatikan. Bila mana sebab tersebut itu melemahkan tawakal, bila mana melemahkan, bila mana malah mencerai-beraikan hatimu, malah membuyarkan pikiranmu, maka engkau meninggalkannya itu lebih utama. Melakukan sebab tersebut ternyata malah engkau sibuk dengannya, engkau ingin mencari kesehatan, ya. Engkau ingin sehat, dan engkau melakukan upaya dengan sebuah olahraga, ternyata olahraga tersebut malah membuat engkau sibuk. Sibuk ini, ya fatarkuhu aula. Maka lebih baik engkau meninggalkan. Ternyata malah ia tidak sholat 5 waktu di masjid, ya, masih olahraga katakanlah. Bila mana tidak melemahkannya, wa illam yud'ifu fa mubasharatuhu aula. Bila mana sebab tersebut itu tidak melemahkan tawakal, maka melakukannya itu lebih utama. Karena hikmah Allah Subhanahu wa taala itu mengikat antara sebab dengan musabab. Sebab dan hasil daripada sebab tersebut. Naam. Aqsamut tawakkuli wa yanqasimut tawakkulu ila tawakkulin fil umuri dunyawiyati wa tawakkulin fil umuri diniyati. Qala Ibnul Qayyim rahimahullahu at-tawakkulu 'ala Allahi naw'ani
أحدهما توكل عليه في جلب حوائج العبد Jalbi. جلب حو- جلب حوائج العبد وحظوظه الدنيوية أو دفع مكروهاته ومصائبه الدنيوية. والثاني التوكل عليه في حصول ما يحبه ويرضاه من الإيمان واليقين والجهاد والدعوة إليه. وبين النوعين من الفضل ما لا يحصيه إلا الله. Ma la فمتى yuhsihi. ما لا يحصيه إلا الله. فمتى توكل عليه العبد في النوع الثاني حق توكله كفاه النوع الأول. Kau tawakkulihi. حق توكله كفاه النوع الأول تمام الكفاية. ومتى توكل عليه في النوع الأول دون الثاني كفاه أيضا، لكن لا يكون له عاقبة المتوكل فيما يحبه ويرضاه. وأعظم التوكل عليه التوكل في الهداية تجريد التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم وجهاد أهل الباطل، فهذا توكل الرسل عليهم الصلاة والسلام وخاصة أتباعهم. Nah, Masya macam-macam tawakal. Di sini ada klasifikasi lagi tentang tawakal. Yang pertama dalam perkara dunia dan yang kedua dalam perkara agama. Yang pertama bertawakal dalam memperoleh kebutuhan-kebutuhan seorang hamba, bagian-bagian dunia, atau menghindarkan dirinya dari apa yang ia benci dan musibah-musibah dunia. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala pada hal-hal tersebut. Manfaat-manfaat dunia atau hal-hal yang tidak ia sukai, ya. Contohnya kefakiran atau sakit, ya. Tentang perkara-perkara duniawi. Dan yang kedua, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam memperoleh apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi. Dari iman, keyakinan, berjihad, berdakwah dalam perkara agama. Ini tentunya kedua-duanya memiliki keutamaan, ya. Memiliki fadl. Dan bila mana seseorang itu bertawakal kepada Allah pada macam yang kedua, dengan sebenar-benarnya tawakal, maka Allah mencukupi dia dari macam yang pertama secara sempurna. Dan yang bertawakal kepada Allah pada macam yang pertama tanpa yang kedua, maka Allah juga akan mencukupinya. Allah berikan kepadanya kesehatan, memberikan kepadanya kecukupan. Akan tapi akibatnya, kesudahannya itu bukan pada apa yang Allah cintai dan apa yang Allah ridhoi. Dia mendapatkan hal tersebut, tapi ternyata hal tersebut tidak membawa dirinya kepada kebaikan. Ini mirip, ya, seperti hadis yang mungkin sering kita dengar, ya. Nabi SAW bersabda, "Man kanat al-akhiratu hammahu, ja'alallahu ginahu fi qalbihi, wa jama'allahu syamlahu, wa atathu dunya wa hiya ragimah. Wa man kanatid dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainaihi wa farraqa 'alaihi syamlahu, wa lam ya'tihi minad dunya illa ma qaddara lahu." Dalam Sahih At-Tirmidzi, barang siapa yang akhirat itu tujuannya, orientasinya, maka Allah akan jadikan kecukupan di dalam hatinya. Allah akan satukan urusannya dan dunia itu datang kepadanya dalam keadaan hina. Dia akan memperoleh dunia dan akhirat. Sebagaimana ucapan Al-Hasan Al-Basri,
ya kan? Bi' dunyaka bi akhiratik tarbahuma jami'an wa la tabi' akhiratak bi dunyak takhsarhuma jami'an. Juallah dunia itu dengan akhiratmu, juallah dunia untuk akhiratmu, maka engkau akan beruntung pada keduanya, di dunia dan di akhirat. Akan tetapi bila mana engkau menjual akhirat untuk dunia, maka engkau akan rugi kedua-duanya. Rugi di dunia, rugi pula di akhirat. Karena saya bertawakal kepada Allah pada perkara-perkara din, perkara agamanya, maka Allah akan mencukupi dunianya. Tawakal yang terbesar adalah tawakal pada hidayah, memurnikan tauhid, mutaba'atul rasul, dan dalam berjihad terhadap ahli batil. Inilah tawakalnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Yang kita baca sirah mereka kan tentang agama, tentang dakwah, tentang pemurnian tauhid. Tidak tentang perkara-perkara dunia daripada mereka. Karena Allah mencukupi dunia mereka. Nah. Mata yaqwat tawakkul. Wa idza qawiya tauhidul abdi qawiya tawakkuluhu. Qala Ibnu Qayyim rahimahullahu la yastaqimu tawakkulul abdu hatta yasihha lahu tauhiduhu. Bal haqiqatu tawakkuli tauhidul qalbi. Wa ma damat fihi alaiqu syirki wa tawakkuluhu ma'lulun madkhulun. Wa ala qadri tajridi tauhidi takunu sihhatat tawakkuli. Fa innal abda matal tafata ila ghairillahi akhadha dzalikal tifata syu'batan min syu'abi qalbihi fa naqasa min tawakkulihi ala Allahi biqadri dhahabi tilka syu'bati wa min hahuna dhanna man dhanna anna tawakkula la yasihu illa bi rafdil asbabi wa hadha haqqun lakin rafduha 'anil qalbi la 'anil jawarihi fatawakkulu la yatimu illa bi rafdil asbabi 'anil qalbi wa ta'alluqil jawarihi biha wa yakunu munqati'an minha muttasilan biha. Masyaallah. Kapan tawakal itu menguat? Ya? Bila mana tauhid seorang hamba itu kuat, maka tawakalnya juga akan kuat. Apa yang orang-orang barat pelajari dari mereka belajar sebab-sebab kebahagiaan dan sebagainya, masih kalah daripada apa yang diyakini oleh orang-orang Arab Badui. Ya kan? Bila mana kehilangan menimpa mereka sesuatu yang tidak mereka sukai, cukuplah mereka mengatakan qadarullah wa ma syaa fa'al. Atau qadarullah wa ma syaa fa'al. Qadarullah wa ma syaa fa'al. Ini adalah takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Maka tawakalnya kuat, tawakal mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuai dengan kadar pemurnian tauhid, maka disitulah bagusnya tawakal seseorang. Sungguhnya ini perkataan Ibnu Qayyim ya, dan telah kita sampaikan kemarin ya, bahwa syarah ini muhalla bikalam, bahwa syarah ini dihiasi ya dengan perkataan Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Beliau Syekh Abdul Muhsin banyak menukilkan ucapan Ibnu Taimiyah dan juga muridnya Ibnu Qayyim. Sesungguhnya seorang hamba bila mana dia menoleh ke selain Allah, maka penolehan tersebut, dia menoleh kepadanya itu menimbulkan cabang di dalam hatinya tersebut. Hatinya tersebut bercabang. Syu'bah min syu'ab qalbi. Maka sesuai dengan adanya cabang tersebut, berkuranglah tawakal seseorang.
Ada cabang ini, cabang ini. Akhirnya berkurang tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentang masih ada obat, masih ada makanan, masih ada dokter ini, dokter itu. Ya, akhirnya berkurang tawakal dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dari sinilah dzanna man dzan, sebagian orang menyangka tawakal itu tidaklah sah kecuali dengan menolak sebab-sebab tersebut. Akhirnya ada yang berkesimpulan seperti itu. Maka daripada itu kita harus narfut al-asbab, kita tolak sebab-sebab tersebut. Ini benar, akan tetapi menolaknya itu adalah dengan hati, ya, tidak dengan anggota tubuh. La'an al-jawarih. Karena tawakal itu adalah sempurna kecuali dengan menolak sebab-sebab tersebut daripada hati. Akan tetapi al-jawarih, anggota badan, masih terikat dengannya. Ya, dia melangkahkan kaki, dia minum, dia makan. Fayakunu munqati'an minha muttasilan biha. Dia terputus dari sebab-sebab tersebut, hatinya maksudnya muttasilan biha, terkait dengannya, maksudnya jawarihuhu, anggota tubuhnya. Nah. At-tawakkulu ibadatun qalbiyatun. Fatawakkulu ibadatun qalbiyatun. Fa in i'tamada ala ghairi Allahi fima la yaqdiru alaihi illa Allah, fadzalika huwa syirkul akbar. Wa in i'tamada ala al-ahya'il hadirina minas salatina wa nahwihim Minas fima salatini minas salatini wa nahwihim fima aqdarahumullahu alaihi min rizqin aw daf'i adha wa nahwihi fa huwa nau'u syirkin asgharin. Ya, asghar. Nah, tafdil ala wazni af'al. Tawakal adalah ibadah qalbiyah. Bila mana seseorang itu bergantung kepada selain Allah pada perkara yang tidak dimampu kecuali oleh Allah, maka itu syirik besar. Dia bergantung kepada seseorang, ya, tentang dalam perkara yang tidak dimampu kecuali oleh Allah. Memperlancar rezeki, mempercepat datangnya jodoh. Dan bila mana bergantung pada orang yang masih hidup, yang ada di sekitarnya, raja katakanlah, yang Allah berikan kudrah kepada mereka atasnya, bisa memberikan rotib, gaji, ya, bisa membantu. Bila mana bergantung pada hal yang mampu, memang dia mampu, maka ini adalah bisa menjatuhkan seorang dalam syirik kecil, bergantung kepada seseorang. Dan memang seseorang tersebut bisa memberikan pertolongan kepadanya. Ini syirik kecil. Nah, masih antum lanjut, Syekh, ya? Tadi Syekh Ahmad Rodi mau baca Ustaz, katanya Ustaz. Tafadhol Syekh. Syekh Ahmad Rodi. Naam. Bismillah. Qala musannif rahimahullah wa dalilut tawakkul qauluhu ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa qauluhu wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Qala syarih dalilut tawakkul wa dalilut tawakkuli 'ala annahu 'ibadatun la yusrafu illa lillah. Qauluhu ta'ala wa 'ala Allahi la 'ala ghairihi fatawakkalu wa fawwidu umurakum ilaih in kuntum mu'minina bih. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah al-mu'allaqu ala syarti damu inda adamihi wa hadha yadullu ala intifa'il imani inda al-intifa'it tawakkuli faman la tawakkula lahu la imana lah. Qala Allah ta'ala
على الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين وقال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وهذا يدل على انحصار المؤمنين في من كان بهذه الصفة. Nah, dalil tawakkal ya. Wa dalilu tawakkuli qaulu ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin wa qauluhu wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Wa 'ala Allah ya, atas Allah, tidak kepada yang selainnya. Fatawakkalu fawidhu umurakum ilaih, serahkanlah urusan-urusanmu kepadanya. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila mana engkau sudah berazam, bertawakkallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah ya, bismillah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Dia keluar rumah, insyaallah ya, Allah akan memberikan kepadanya kecukupan, menjaganya. Bila mana dia menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia bisa menjamin keselamatan dia di jalan? Tidak. Tidak bisa dia menjamin keselamatan. Walaupun dia sudah melakukan sebab, ya, sangat berhati-hati, mengendarai kendaraannya dengan demikian pelan. Tidak bisa menjamin bahwasanya dia nanti akan sampai di tempat tujuan dengan selamat. Ya, maka haruslah seseorang itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bisa dikatakan setelahnya in kuntum mu'minin, bila mana kalian itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim mengatakan al-mu'allaq ala syarat, yang dikaitkan di atas syarat tersebut, dia itu ma'dum, tidak dijumpai, tidak ada bila mana tidak ada syarat tersebut. Al-mu'allaq ala syarat, yaitu iman, keimanan itu tidaklah ada bila mana tawakal itu tidak ada. Ini menunjukkan bahwasannya iman itu yantafi, iman itu hilang ketika tawakal itu hilang. Karena siapa yang tidak bertawakal, maka dia tidak beriman. Ya, orang iman itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Ya. Kita telah belajar ya bahwasannya didahulukan ini ya, jar majrur seperti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, ini menunjukkan al-hasr, pembatasan, al-ikhtisas, pengkhususan. Seorang itu hendaknya menyerahkan urusannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Wa qala ta'ala innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ini menunjukkan bahwasannya kaum mukminin itu sifatnya seperti itu. Bila mana tidak bertawakal, maka dia tidak beriman. Orang beriman haruslah bertawakal. Naam, Syekh Robi. Jazaa'ul mutawakkil man ya'tamid 'ala Allah fi umurihi fa huwa kafi. Wa min al-adillati 'ala dhalik qawluhu wa man yatawakkal 'ala Allah wa ya'tamidu 'alayhi fi amri dinihi wa dunyahu fa huwa hasbuh wa kafihi. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah wa man kana Allahu kafihi wa waqihi fala matma'a fihi li'adwi wala yadurruhu li'aduwin wala yadurruhu illa adha la budda minhu kal harri wal barad
wal baradi wal jaw'i wal atshi wal wa amma ju'i wal ju'i wal atshi wa amma an yadurruhu bima yablughu bihi muradahu fala yakunu abadan wa farqun bainal adha alladhi huwa fi الظاهر إيذاء وهو في الحقيقة إحسان إليه وإضرار بنفسه وبين الضر الذي يشتفي به منه يتشفى به منه ومن كان الله كافيه تيسرت أموره ولم يطعم فيه أحد ولم يطمع فيه أحد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الاستعانة بالله والتوكل عليه واللجأ إليه والإلجاء إليه والدعاء له نعم tadi betul واللجأ إليه والدعاء له هي التي تقوي العبد وتيسر عليه الأمور ولهذا قال وتيسر عليه الأمور ولهذا قال بعض السلف من سره أن يكون أقوى الناس أقوى الناس فليتوكل على الله. Nah, Masya Allah. Balasan bagi orang yang bertawakal. Karena saya bertawakal kepada Allah dalam perkara-perkaranya, urusan-urusannya, maka Allah akan mencukupinya. Wa may yatawakkal ta'ala wa may yatawakkal 'ala Allah, bergantung kepada Allah dalam perkara perkara agama kemudian dunianya, maka Allah akan mencukupinya. Fa huwa hasbuh. Tidak disebutkan ibadah yang Allah membalas seperti ini kecuali tawakal. Kalau ibadah yang lainnya disebutkan fadilahnya seperti ini, ganjarannya sekian dan sekian. Ini Allah sendiri yang membalasnya. Fa huwa hasbuh. Allah yang akan mencukupinya. Ini menunjukkan keagungan tawakal ya. Tadi disebutkan a'la maqamat at-tauhid. Dan barang siapa yang Allah itu mencukupinya, Allah menjaganya, maka tidak ada harapan lagi bagi musuhnya. Tidak ada harapan bagi musuh untuk memberikan madarat kepadanya. Kecuali memang madarat yang memang labudda minhu, seperti panas, dingin, lapar, haus. Madarat yang memang setiap manusia merasakannya. Akan tapi untuk sampai menimbulkan kecelakaan atau upaya-upaya untuk ightial membunuh, Allah menyelamatkan. Nabi Muhammad SAW, demikian juga para ulama, tamat fihi li'adu, karena tingginya tawakal, maka musuh tidak menemukan jalan untuk mencelakai mereka. Dan barang siapa yang Allah mencukupinya, maka perkara-perkaranya akan mudah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, meminta tolong kepada Allah, bertawakal kepadanya, kembali kepadanya, berdoa, itu adalah sebab yang menguatkan seorang hamba dan memudahkan urusan-urusannya. Sebagian salaf mengatakan, barang siapa yang suka, barang siapa yang ingin untuk menjadi manusia terkuat, falyatawakkal 'alallah, maka adalah dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ia risaukan dari masa depannya, kalau Allah itu menjamin masa depannya. Naam. Jaza'u nafisi lam ya'ti fi syai'in Jaza'un nafisun lam ya'ti fi syai'in min al-ibadati illa fit tawakkuli.
ولم يذكر تعالى للتوكل جزاء Jaza أن غير تولي كفاية العبد ولم يأتي في أي عبادة من العبادة في أي عبادة في أي عبادة من العبادة أن الله قال فهو حسبه إلا في مقام التوكل فدل على عظم شأن التوكل فضيلته وأنه أجل أنواع العبادة وأنه أجل أنواع العبادة وأنه أعظم الأسباب في جلب المنافع ودفع المضر منافع ودفع المضر ثم قال تعالى ودفع المضر ثم قال تعالى إن الله بالغ أمره فلا يعجزه شيء أراده قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وأما أرجاه المكاسب فالتوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به وذلك أنه ينبغي للمهتم بأمر الرزق أن يلجأ فيه إلى الله ويدعوه. Nah, Insya Allah. Ya. Ganjaran yang demikian berharga ya, yang tidak datang dalam satu dari ibadah kecuali pada tawakal. Tidak disebutkan pada ibadah-ibadah yang lainnya kecuali pada tawakal. Yaitu apa? Qaulullah Ta'ala, fahuwa hasbuh. Fahuwa hasbuh. Illa fi maqam at-tawakkul. Ini menunjukkan kepada kita keagungan tawakal fadilahnya. Termasuk ibadah yang demikian mulia dalam mendatangkan, memperoleh manfaat ataupun menolak madarat. Kemudian Allah Ta'ala katakan, Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah yang menyelesaikan perkaranya, menyempurnakan urusan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasannya penghasilan yang arjah, ini terjemahnya, penghasilan yang usaha yang demikian bermanfaat, demikian berpengaruh adalah tawakalnya dia atas Allah. At-thiqah, percaya dengan pencukupan dari Allah, husnudzon kepadanya. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan rezeki yang banyak, hendaklah dia kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertawakal, berdoa. Jangan-jangan dia selama ini berpegang pada usahanya. Usaha ini. Qadarullah ya. Nihil semuanya. Qadarullah bangkrut. Karena berpegang pada sebab. Berpegang pada kalkulasinya. Hitung-hitungan saya ya. Cabang ini sekian, nanti pemasukannya cabang ini sekian, pemasukannya qadarullah ya. Datang pandemi, ya, akhirnya bangkrut, waliyadzubillah. Barang siapa yang ingin ya, mendapatkan rezeki yang banyak, yang cukup, maka hendaknya dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak bergantung kepada sebab. Sebab hanya ditaruh di jawarih, tadi telah kita jelaskan, tidak ditaruh ke dalam hatinya. Nah, Wasil Syekh Ahmad. Rahatun nafsi fi tafwidi amriha li khaliqiha wa yazdadu ta'alluqaha bi bariha. Ta'alluqu fa'il. Ta'alluqaha bi bariha idza tadhakkarat anna ar-rabba 'alimun bihaliha rahimun bi amriha qadirun 'ala kashfi durriha karimun ya'jiruha 'ala musibatiha ya'juruha
karimun ya'juruha ala musibatiha wa yakhlifu laha 'iwadan khairan mimma mimma fata anha. Wa idza sadaqat tawakkulu 'ala Allahi tahaqqaqat al-muna bi amrillah. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, wa man sadaqa tawakkuluhu 'ala Allahi fi fusuli syai'in nalahu. Fa in kana mahbuban lahu mardiyan kanat lahu fihi al-'aqibatul mahmudatu. Wa in kana maskhutan ma'budan kana ma hasala lahu bi tawakkulihi mudarratan alayhi. Madarratan alayhi. Wa in kana mubahan hasalat lahu maslahatut tawakkuli maslahatut tawakkuli duna maslahati ma tawakkala fihi illam yasta'in bihi ala ta'atihi. Fa'allik qablaka billahi 'inda talabis salamati minasy syururi wal 'afiyati minal fitan wa husulir rizqi wa dukhulil jannati wan najati minan nari ma'al akhdhi bil asbabil masyru'ati wa iyyaka wa ta'alluqa bil makhluqi fa innahu 'ajirun an kashfid durri ajizun an kashfid durri faturun fil 'ata'i wal makhluqu in kana lahu naw'u qudratin fala yu'tamadu 'alayhi walau fima aqdarahu Allahu 'alayhi bal yu'tamadu 'ala Allahi wahdah fa inna man i'tamada 'ala hasbihi dhalla wa man i'tamada 'ala aqlihi dhalla wa man i'tamada 'ala malihi qalla wa man i'tamada 'ala an-nasi malla. Fa'tamid 'ala Allahi wahdahu fa innahu kafika jami'a umurik wa huwa mutawalliha in alqaita ilaihi hajatika maf'ul bi ilaihi hajatika wa sallamta ilaihi maqalidu umurika wa ahsinil dhanni maqalida umurika wa ahsinil dhanna bihi ta'ala wa tawakkal alaihi fi jami'i umurika tahaqqaqa ibadatun min ajalli al-ibadati fala dhillata wa tuhaqqiq ibadatan tuhaqqiqu ibadatan min ajalli al-ibadati fala dhillata wa la qillata fi man tawakkala Allah. Nah, insyaallah saya biar kemudian saya Ahmadullah. Barakallahu fikum. Kemudian rahatun nafas, ketentraman jiwa itu dalam menyerahkan urusan kepada Zat yang menciptakan. Semakin bertambah keterkaitannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila mana dia mengingat bahwasanya Allah itu Maha mengetahui terhadap kondisinya, Maha menyayangi perkaranya, Maha kuasa atas penyikapan, menghilangkan kesusahannya. Allah Karim, Maha mulia, memberikan kepadanya pahala atas musibahnya. Allah Maha mulia memberikan kepadanya ganti dari apa yang terluput darinya. Ya. Maka bila mana dia memikirkan hal-hal tersebut, maka akan semakin terikat dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu kondisinya kok ya. Allah menyayangi dia. Allah Maha mulia. Toh musibah tersebut ya, dengannya Allah berikan ganjaran. Toh dengannya Allah, insya Allah kalau dia husnudzon, Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Maka tak ada kerisauan. Ya, rohatun nafs, ketenangan jiwa tersebut, perkara tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bila mana benar tawakalnya atas Allah, maka akan terrealisasi impiannya dengan seizin Allah Subhanahu wa taala. Maka tambatkanlah hatimu dengan Allah. Kalau engkau menginginkan keselamatan dari keburukan, selamat daripada fitnah, mendapatkan rezeki, masuk surga, selamat dari neraka, dan tentunya dengan melakukan sebab-sebab yang syar'i. Hati-hatilah engkau dari terikat, ya, dari tertambat dengan makhluk. Karena makhluk itu ajiz, dhaif, lemah. Tidak bisa menyingkap, mengentaskan engkau dari permasalahan-permasalahan. Hamba itu, makhluk itu kotor, sangatlah kikir, bakhil dalam pemberian. Sekali, dua kali dia memberi, tapi kemudian dia tidak memberi lagi. Dia benci kalau seorang senantiasa meminta kepadanya. Makhluk itu walaupun memang memiliki kudro, memiliki kemampuan, tapi tidak boleh seseorang bergantung atasnya. Tetap seseorang haruslah bergantung kepada Allah semata. Yang bergantung pada nasabnya, maka dia akan terhina. Saya ini keturunan raja, saya ini berdarah biru. Ya. Maka dia akan terhina. Dan barang saya bergantung kepada akalnya, dia akan tersesat. Dia mengatakan dia pintar IQ-nya di atas 200 katakanlah. Maka dia akan tersesat. Bergantung kepada akalnya tersebut, ya berusaha untuk memahami sendiri, maka akan tersesat. Dan barang saya bergantung dengan hartanya, maka dia akan fakir. Gak mungkin akan jatuh bangkrut, gak mungkin akan jatuh miskin, hartanya banyak, tapi qadarullah, ya, berubah menjadi sosok yang fakir. Dan barang saya bergantung kepada manusia, maka dia akan lelah. Wa man i'tamada 'alan nasi malla. Mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan di kesempatan yang mulia ini terkait bab tawakul, bab tawakal. Mungkin ada pertanyaan? Ana mau bertanya, Ustaz. Naam. Ayat tadi doa Bismillahirrahmanirrahim. Apakah doa tersebut memang hanya dibaca ketika keluar rumah atau ketika mau melakukan sesuatu kita sering membaca itu gitu, Ustaz, supaya menguatkan hati kalau setelah ini sudah sisanya Allah yang terusin aja atau Allah yang ngurus begitu, Ustaz. Apakah boleh dibaca di kesempatan lain? Coba saya lihat redaksi lengkapnya ya, Mas Syekh Ahmad Rawi. Sebentar. Ya, disebutkan dalam hadis tersebut ya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Man qala idza kharaja min baitihi bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dia mengucapkan bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Maka itu doa tersebut adalah doa dibaca ketika keluar dari rumah. Terdapat dalam Sunan At-Tirmidzi nomor 3427. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kharaja min baiti, bila mana keluar daripada rumahnya beliau mengucapkan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nazilla aw nadilla aw nadlima aw nudlama aw najala aw yujhal alaina.
Itu tambahan setelah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna a'udzubika an azil au uzal au akrim au udlam au ajal ujal. Ya, seperti itu ya, Syekh Ahmad Radhi. Bahwasanya doa tersebut itu dibaca bila mana keluar dari rumah. Kalaupun untuk aktivitas yang lainnya, itu yang setahu saya sebatas kita mengucapkan Bismillah. Ba di situ harful ba lil isti'anah. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makan Bismillah. Mau berwudu Bismillah. Dia mau masuk kamar mandi ya kan, sebelum Allahumma inni a'udzubika minal khubuts wal khaba'its, Bismillah. Bukan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah diucapkan tadi dalam hadis yang muqayyad ya, idza kharaja min baiti, bila mana keluar dari rumah. Hudid wa kufid wa wukid, dia akan diberikan bimbingan, diberikan petunjuk, dia dijaga dan dia dicukupi. Fadilahnya seperti itu. Nah, mafhum Syekh Ahmad Radhi? Mafhum Ustaz, syukran. Nah, afwan. Karena jelas ya, teks hadisnya berkaitan dengan keluar rumah. Soal akhir. Au yakfi, cukup. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Saya Diar. Kita cukupkan sampai di sini. Yakfi, Ustaz. Nah. Na'am, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum ya ikhwan wal akhawat. Insyaallah nuwasil fil usbu' al-qadim. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan pekan depan. Dan kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan.